Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu Indonesia. Baik, sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, PWILS Perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah, kemudian juga PIN Perisai Idaman Nasional, juga Klaners, dan lain sebagainya. Rahimakumullah. Tadi saya buka ini dengan lagu Kita Adalah Satu, karena tamu saya ini adalah dari negara yang jauh, dari Mongolia. Amazing. Wow, nice to meet you. Tepuk tangan buat Mongol. Apa kabar, Mong? Alhamdulillah baik selalu Pak Haji. Masya Allah. Ini orangnya ganteng rupanya ya? Kalau di TV jelek banget. Nggak jadi. Ini kayaknya silindernya kurang nambah. Sorry nggak. Aman. Aman ya. Aman. Honor udah masuk soalnya. Mau di roasting juga jadi. Oke nggak. Ini biasanya pemirsa ini kepengen tahu apa keluarga, apa segala macam. Mongol tuh dari apa Genghis Khan apa di Ya, kalau Mongol sih. Kubilai Khan. Ya, Kubilai Khan. Oh, itu buyut leluhur Mongol. Nah, makanya. Jadi kalau Mongol aslinya dari Manado, suku Sanger. Suku? Sanger. Oh, kemudian Debbie, Vicky itu juga dari Manado tuh. Oh, saya Iya. orang Manado. Nah, mereka yang cantiknya, saya Halo? yang kurangnya. Adonannya raginya enggak. Jadi status berputri satu Pak Haji. Status? Sudah memiliki seorang putri, sekarang SMA kelas 2. Ini masa datang-datang status berputri satu? Mesti kan dari bini dulu kan. Berarti ini ada apa-apa yang bini. Iya. Kalau sekarang mau dibilang jomblo sih kurang tepat. Lebih tepatnya available man. Dan ya udah sampai sekarang mah tetap pekerjaan sebagai seorang seniman penghibur. Gitu. Karena itu lewat dunia stand up karena lebih enak Pak Haji. Sebagai seorang seniman. Iya, karena kalau jadi pemain sinetron kan pulang jam 2 Itu subuh. sebetulnya lebih gagah, lebih berhasil, lebih sukses lo jadi preman lo. Nah, tongkrong aja lah dah. Lo nggak usah ngomong, lo melotot kayak gini. Ya itu benar juga, soalnya kemarin Mongol tahun lalu ke gereja juga begitu. Ada yang hilang handphone, segereja ngelihatnya ke Mongol Pak Haji. Saya ngomong ke teman Pak Haji, besok gua pindah agama. Teman Mongol nyolek, percuma sebelah hilang sandal pasti lucu. Emang gak enak kalau muka kurang ganteng Pak Haji. Tapi ya disyukuri aja. Karena hanya di Indonesia kita kurang ganteng. Kita ke negara lain dianggap orang ganteng. Kemana tuh? Saya kemarin ke Korea Selatan dibilang, are you Mongolian? Ya kan, waktu ke Afrika juga sama. Are you from Mongolian? You know I'm from Indonesia. No, I think you Mongolian. Up to you. Tapi kalau Indonesia kita cuman ya kalau nggak tukang hipnotis, tukang copet itu. Ya nggak jauh-jauh itu Pak Haji. Jadi kalau saya mau ke acara manapun
ciri khasnya selalu dengan aksesoris yang full. Benar. Tadi waktu begitu ketemu di depan, wih, ini Mongol nih benar-benar mutiara semua loh. Tapi kan tidak semua benda berwarna kuning itu emas, Pak Haji. Kalengkongguan rose gold. Ini soalnya beliau ini komedian yang paling mahal. Makanya kalau gue lihat tadi itu perhiasannya mutiara semua. Lu kan murah mutiara. Satunya berapa sebijinya tuh? Saat ini 8,5 juta segram. Betul. Sejam maksudnya berapa kilo tuh di leher? Jadi beban. Ini stand up comedy yang paling mahal. Karena emang dia bukan paling jelek, bukan. Paling pintar membuat perut kita ini keram. Terima kasih. Itu diakui Pak Haji. Indonesia stand up comedian yang pernah stand up di presiden Mongol. Tapi pengakuan sebagai stand up comedian paling keren tuh karena pernah stand up di acara orang meninggal, Bang Haji. Jadi kita datang melayat atau disuruh stand up. Itu ada videonya, jadi satu di rumah duka Gatot Subroto yang meninggal Kristen, Pak Haji. Yang tiganya Muslim. Oh, lu stand up juga ada tuh? Stand up, jadi disuruh menghibur ibunya yang tidak bisa, kayak maksudnya dia sedih kehilangan. Kalau yang di rumah duka, kita memang niatnya melayat karena beliau yang meninggal ini anggota legislatif dulu, mantan ketua komisi. Jadi pas kita disuruh stand up, kita kan sempat panik. Ini orang lagi meninggal di peti mati gitu, disuruh ngelawak. Depan Mongol ada Bunda Maya Rumantir. Lah beliau kan artis senior, punya pengalaman panggung yang banyak kan. Jadi Mongol nanya, Bunda gimana? Oh ya udah kita nyanyi aja Mongol. Karena kan Kristen. Istrinya ngomong, tolong hibur nanti Oma transfer. Kalah yang nyanyi Pak Haji. Nyanyi kan gratis Pak Haji. Kan maksud Oma transfer tuh Oma Irama bisa? Oma. Istrinya. Oma. Oh iya. Buat yang sekarang ya. Jadi Pak Haji Mongol stand up di situ. Terus orang nanya materinya dari mana Mongol? Dari yang meninggal dijadiin materi. Karena dia nggak mungkin melaporkan ke kepolisian. Kalau dia meninggal, ya kan? Jadi Mongol ngeliatin gitu jenazahnya kan agama sama Mongol. Ih, ada Alkitab di peti mati. Mongol bilang sama keluarganya, ambil aja. Takutnya dia hidup aja nggak baca, apalagi udah meninggal. Oke. Nah, iya kan bener kan, dia udah meninggal buat apa tuh Alkitab ditaruh. Jadi gitu pakai kaos tangan. Kita langsung mikir ini jangan-jangan dulu paskibraka. Dibayar Pak Haji, demi Allah dibayar 40 juta. Cuman 10 menit doang Pak Haji. Saking dibayar segitu gede, Mongol langsung bilang sama keluarganya, kalau kayak begini gue ikut sampai ke pemakaman. Ini nggak bohong, ada saksi hidupnya. Mongol bahkan saking dibayar 40 juta duduk di ambulans bareng peti mati. Kan 10 menit loh. Ini sekarang udah berapa? Gak bisa. Tetanggaan gak boleh saling nuntut. Oh iya, ternyata itu tetangga saya ini. Iya, takut Pondok Jaya 6 ditutup, gue lewat mana? Benar-benar. Saya Pondok Jaya 6, dia Pondok Jaya 7 ya? Iya. Mesti lewat depan rumah gue kalau mau keluar. Iya benar. Hah? Itu kalau dia ditutup kita lewat mana Pak? Gratis berarti. Ya jadi sampai hari ini masih tetap stand up Pak Haji. Oke, Ngol. Stand up comedy. Ini susah, paling susah karena melawak sendirian itu susah. Biasanya kalau komedian ada partner kan, ada tukang pancing, ada stand up memang paling sulit ya. Makanya honornya paling gede stand up nih. Di sendirian. Kalau orang merem kan dibagi-bagi honornya. Iya. Manajemen, baju. Pintar deh milih apa. Milih job pintar. Stand up aja wah. Iya Pak Haji, emang stand up paling enak Pak Haji, jujur aja karena
apalagi durasi kan hanya 15 menit. Oke. Dapat cepet gitu. Nah, yang Mongol di perhonoran ini yang agak ribet tuh di agama. Oke. Pemerintah kan kita bayarnya pajak. Oh. Nah kan saya Kristen Pak Haji, 10%. Oh, berpuluhan. 2,5% per tahun. Perpuluhan. Ih, lebih murah sebelah. Pindah. Ih, kayak berasa pingin pindah. Aduh, ya dinikmatin aja Pak Haji. Menghibur siapa aja, yang penting dia honornya ditelepon, "Bang, ini ntar yang hadir ada Jenderal Bintang 4." Ya kita tetap mampu karena IO-nya langsung telepon, "Bang, udah lunas ya." Nah, kalau kita nggak bisa berhasil stand up kan di kontrak kita harus mengembalikan uang yang ditransfer, udah kepake. Udah dikasih. Iya kan, jadi ya mau tidak mau hantam aja. Kalau jenderalnya nggak ketawa nggak apa-apa. Karena masih ada ibu yang bisa kita bikin ketawa. Ibu paling banyak kegiatan daripada bapak. Materi Mongol udah siapin. Oh, gitu. Jadi kalau dalam setiap kali stand up itu saya sudah menyiapkan materi untuk perform. Yang penting nggak boleh rasis, nggak boleh sara, nggak boleh porno, nggak boleh berbau politik, dan nggak boleh berpolemik. Nggak Jadi boleh itu dari dibayar. 5 hal itu Mongol pegang teguh. Nah kalau stand up gitu kan ada yang lain ngerosting orang gitu. Kalau Orang juga tuh nggak boleh gratis. tapi kalau gereja ngundang, kemarin gereja haul gratis. pesantren ngundang, Kalau pesantren menang gratis. daripada dia lapor ke atas. Kan semuanya laporannya ke atas, ya Allah, mahal banget. Yang dilapor lagi ya udah. Jadi kita kalau udah laporannya ke atas kita nyerah lah, daripada sehari napas 3 kali. Jadi kayak begitu Pak Haji. Jadi kita memposisikan ada yang memang harus profesional fee, tapi ada yang memang kita berkarya. Jadi kita tidak menempatkan harus bayar honor berapa, bahkan ongkos pun pakai uang pribadi. Wih. Begitu. Gini mau ada proyek nih. Cuman pesantren semua nih. Enggak apa-apa. Ada 10 pesantren mengundang Mongol. Satu di Kalimantan, Sumatera, di Jawa Timur, sama di Papua. Kan gratis semua kalau pesantrennya. Gratis. Tapi pesawatnya bisnis class. Bisa. Tapi Pak Haji Mongol boleh jujur sampai hari ini untuk kegiatan yang berhubungan dengan sosial, saya tidak punya rate untuk naik pesawat. Nih jangan salah didengar pesantren nih. Didengar pesantren nih. Tapi undang lo mesti Tapi datang. ntar ada gubernurnya nggak yang hadir? Soalnya kalau ada gubernurnya kan kita bisa curhat sama beliau. Masuk Pak Eko, anggaran jas potong. Masuk. Ya kita mah begitu aja, yang penting honor. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang seperti podcast Pak Haji, saya tidak pernah tanya-tanyaan harga. Karena ini bagian dari mengedukasi. Apalagi Mongol kan udah beberapa kali nonton podcastnya Pak Haji. Bahkan saya juga susbreaker lah kalau bahasa kami. Susbreaker ya kan. Jadi kita Pak Haji tuh bikin podcast, ada nilai moralnya yang diajarkan. Jadi gratis. Gitu lah. Tapi tolnya 180 loh. Oke Ngal. Jadi Anda ini berprofesi seperti sekarang ini stand up comedy. Itu perjalanan karirnya itu seperti apa? Bisa diceritain nggak? Jadi Pak Haji, saya ini kan sebenarnya ke Jakarta itu tujuan awalnya adalah mau sekolah pendeta. Oke. Ditawarin oleh seorang yang kalau bahasa Kristennya diberkati Tuhan, orang kaya. Beliau menawarkan diri untuk menyekolahkan putra-putri daerah untuk sekolah. Jadi untuk menjadi pendeta. Saya waktu itu ditawarin, bukan Mongol yang ngajuin, mereka mencari kayak kayak nyari-nyari siapa yang paling cocok, dicek gitu. Mongol ditawarin. Nah, Dari gereja. Iya, dari Itu orang kaya. Mungkin begini kali mata awalnya nih. Dicari yang tampangnya serem buat satpam gereja.
Minat mau cocok nih. Bisa sih. Jadi niat benar Pak Haji, berangkatlah dari Manado naik kapal laut karena waktu itu kita Naik kapal laut. naik kapal laut. Lambelu waktu itu, terus nyampe Jakarta kita masih positive thinking untuk sekolah. Karena kita tahu yang ngajak ini orang yang kalau bahasa Kristennya diberkati Tuhan, punya duit banyak. Tapi 3 bulan kemudian udah nggak ada kabar Pak Haji. Tahu-tahu muncullah yang anaknya ini datang kalau ngomong pendaftaran sekolahnya udah tutup, jadi Mongol telat. Ditawari untuk sekolah musik gereja, pemain musik di gereja. Bisa main musik juga? Saat itu pingin belajar main drum. Oh. Jadi orangnya pamit ke masih Mongol nggak akan pernah lupa nih kasus, dia pamit, Kak mau ke Bandung, mau daftarin adik sekolah di Bandung, sekolahnya asrama. Itu 2002. Saya ketemu kembali dengan beliau 2017. Jadi dia nganter daftarnya kayak muter. Dia pergi 2002. Ketemu lagi 2017. Gua udah stand up comedy termahal. Jadi ya udah, berarti kan memang kita nggak bisa maksa. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak mau ngapain. Kan tidak semua orang yang kalau jadi anak Tuhan terus kita harus jadi pendeta, kehabisan jemaat nanti. Ya kan? Jadi ya udahlah, mungkin Mongol lebih cocok untuk di tempat lain. Tapi saat itu kita sebelum ketemu stand up jualan koran dulu Pak Haji. Jualan koran karena memang cocok sama muka kan. Masih zaman korannya tahun berapa tuh masih koran? Jualan koran waktu itu di Tugu Tani. Tahun berapa itu? 2005, 2006. 2005 masih ada koran? Masih ada ya? Iya, masih ada harian terbit, suara pembaharuan. Jadi Mongol spesifikasi jualan koran sore. Koran sore. Jadi yang harian terbit, suara pembaharuan, baru pos kota Gope, Model Lamer. gini cocoknya koran tengah malam ini. Wah itu mah di kota. Tapi dari situ Pak Haji saya belajar tentang hidup. Jadi saya bergaul tidak lagi dengan sama-sama Manado. Karena mereka juga malu berteman dengan Mongol. Karena saya pekerjaannya kerja rumah makan Padang pagi, sore pecel lele, sore jual koran, terus malam di pecel lele. Akhirnya saya bergaul dengan semua orang. Saya bergaul dengan orang Batak. Sudah tidak lagi bergaul hanya sesama Kristen, pergaulan Mongol lebih terbuka. Saya bersahabat dengan banyak orang. Saya tinggal di Keramat Sentiong, ngekos karena di situ murah. Katanya lu di Keramat Tunggak tinggal. Kayaknya belum pernah nganter sih waktu itu. Aduh, jadi udahlah Pak Haji, dinikmatin aja proses itu. Baru melewati proses tersebut, nah masuklah di dunia entertain tapi tidak jadi artis dulu. Sebentar, dunia entertain pertama apa tuh bentuknya, film, lawak, apa? Enggak, jadi orang di ngurusin artis. Jadi dulu iya di Star Media Nusantara (SMN). Ngurusin yang punya artis. RCTI, ngurusin Indonesian Idol. Saya menjadi road manager dan asisten pribadi dari Dirli Idol zaman itu. Nah jadi ngurusin mereka syuting, sebagainya. Jadi kerja benar-benar di dunia yang entertain. Terus ada kasus kecil terjadi, ada teman-teman main QQ di lokasi syuting, kita yang ya karyawan kecil disuruh duduk. Sebentar. Mohon maaf. Tahu Olga ya? Tahu. Olga yang almarhum. Dia juga awalnya kan dari, kalau nggak salah, bantu-bantu Rita Sugiarto. Iya betul. Nah, jadi teman-teman bergaul di kalangan artis, akhirnya jadi top dia. Iya betul. Anda begitu juga ya? Oke. Lewat itu dulu, jadi mereka main QQ, ditangkap Mongol, tukeran kepala, nembus Cipinang, divonis bebas. Karena tidak terbukti. Dan QQ apa sih QQ? Judi. Jadi main kartu di lokasi syuting, ditangkap Haji, masuk rutan kelas 1 Cipinang, bebas, 6 bulan kemudian jadi artis. Anda yang masuk? Saya yang masuk, kan tukeran kepala. Kenapa mau ditukar? Ya kita juga nggak ngerti, disuruh duduk, baru megang kartu bunyi jangan bergerak. Baru megang kartu? Iya. Berarti lumayan juga dong. Kan disuruh duduk dulu.
Dari kita duduk nih kan main QQ nih. Ya. Sampingan goceng, depanan 2.000. Kan, Pak Haji? Jadi Mongol tahu-tahu menang Q7. Pas mau ditarik bunyi, jangan bergerak. Ya belum Pak. Belum ditarik Pak polisi. Itu di Polsek Jagakarsa. Tangkapannya terus nyampe ke Cipinang, bebas, pulang 9 bulan. Berapa puluh tahun di Cipinang? Enggak, cuma 4 bulan. Cuma 4 bulan. Tapi setidaknya setelah pulang dari Cipinang, Mongol jadi stand up Pak Haji. Jadi banyak orang yang nanya, Mongol bagaimana biar jadi artis? Masuk aja dulu. Siapa tahu bebas. Dah, baru kenal dunia stand up 2000. Jadi dapat ilmunya dalam penjara. Dari dalam. Jadi materi. Materi awal-awal Mongol stand up tuh materi yang yang ngomongin tentang lagu anak kecil. Indonesia banyak yang aneh dan unik. Itu karena kita kan kayak nyanyi lagunya Ibu Sud. Ya kan, burung kutilang. Mongol pelihara burungnya nggak bunyi trilililili. Ya kan trilililili nggak pernah bunyi trilililili. Ini gue pakai CCTV gitu, nggak pernah bersiul-siul sepanjang hari. Jadi kita ambil dari situ. Jadi kayak apa, menanam jagung Pak Haji. Saya pernah manggung di Grobogan, Jawa Tengah. Itu sentra jagung nomor 3 di Indonesia. Nah kita nyanyi lagu cangkul-cangkul yang dalam. Ternyata mereka nanam jagung gak dicangkul. Cuman pakai kayu dicolok, letak, masuk. Nah ini kita nanam apa? Jagung apa jenazah? Karena yang dalam hanya jenazah. Jadi kita stand up tuh nyari dari situ, lagu Ambilkan Bulan Bu, lagu Pelangi-Pelangi. Itu kita jadiin materi. Karena di luar negeri pelangi itu 7. Indonesia cuma 3, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Nih warna lain kemana? Nih kenapa cuma 3? Berarti cacat pelangi kita. Iya kan? Balonku ada 5 juga begitu Pak Haji. Ini saya udah manggung kurang lebih udah 14 tahun. Setiap acara nanya balonku ada 5 tuh nggak ada yang sepakat tentang warna pertama Pak Haji. Ada yang bilang warna pertama balonku ada 5 tuh merah. Padahal kan yang benar hijau. Karena kalau jadi merah 6 warna Pak Haji. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang meletus hijau. Berarti 6. Nah, yang meletus warnanya hijau. Tabung gas 3 kilo. Hijau. Lah balon aja meledak apalagi tabung gas. Jadi 2011 saya kebetulan besutan dari Metro TV Pak Haji. Jadi Metro TV punya acara stand up show. Mereka sudah mendapatkan 5 komik yang akan tampil. Ada Sebentar. Stand up. Ini kan komedi yang muncul belum tahun berapa ya? Baru 14, kurang lebih 15-16 tahun lah. Karena 2011 baru ada di TV. Muncul 2011 ya stand up itu. Lewat Kompas TV. Oke, Anda stand up yang generasi keberapa kira-kira? Generasi pertama tapi Metro TV. Oh, generasi pertama stand up? Iya. Oke. Jadi kami berenam, Iwel Pos, Steny Agustaf yang anchor MC penyiar radio, baru Miun penulis itu skenarionya Om Farhan, baru Kang Isman penulis buku komedi, baru siapa lagi? Ada Soleh Solihun. Oke. Nah cuman waktu itu Mongol lebih unggul Pak Haji karena saya tampilnya di Metro. Karena saat itu Kompas TV kan baru jadi, belum mengudara se-Indonesia. Sedangkan Metro TV udah se-Indonesia. Langsunglah dapet job pertama stand up di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan. Saya masih ingat banget itu dibayarnya 8 juta. Mau langsung mikir gaji saya kerja di kantor 4.280.000 30 hari. Lah ini 10 menit aku berhenti kerja. Saya pelajari lah stand up sampai hari ini. Gitu. Ternyata lebih enak stand up aja. Betul. Lucu nggak lucu lunas. Tapi lucu nggak lucu? Lunas. Oke, Masya Allah. Jadi di komedi itu sangat menghasilkan uang ternyata. Lu belajar sama dia apa deh?
jadi stand up. Bayar sebulan berapa kayak gitu? Ya tapi ya itu resikonya cuma satu sih Pak Haji setelah sukses. Di saat kita gembel nggak ada saudara. Di saat Kita dulu jualan koran mereka hilang semua. Nggak ada yang ngaku keponakannya, nggak ada yang ngaku saya saudaranya. Pas kita jadi artis, Banyak WA masuk ya. semua ngaku saudara dengan proposal dan curhatan masing-masing. Setiap kali Desember, pulang Ron? Enggak. Kenapa Ron nggak pulang Natal di Manado? Wah tahun ini pindah agama dulu. Jadi saya keluar itu memang stres ngomong sama Mongol. Ini yang benar dia pindah agama bagaimana? Ya nggak pulang karena kalau pulang Manado, Pak Ustadz, aduh, Pak Haji pulang Manado ginjal juga ikut hilang. Semua dengan cerita masa lalu. Dulu nggak ada dulu kecil kita bawa-bawa ke sekolah hilang 5 juta satu datang hilang gembel. Jadi kalau saya pulang Manado kayaknya baru 4 kali untuk Natalan. Saya kalau mau Natalan lebih enak di Jakarta. Karena Ancol cuma 15.000. Jakarta kosong. Enak banget menikmati hidup. jadi, nah Anda juga kan udah membintangi 40 sekian film. Kurang lebih 40 film. 40 film. Tentunya kan dari popularitas Anda sebagai stand up comedy ya. Iya. Pertama kali film apa tuh namanya? Pertama kali filmnya judulnya Mursalah. Mursal. Mursalah. Mursal. Mursalah tuh kalau di bahasa Inggris tuh Pak Haji namanya Marsalar Island. Itu adanya di seberang Nias. Itu adalah lokasi syuting film King Kong pertama. Nah dulu ada film King Kong nih, film bule tuh lokasi syutingnya tuh di Mursalah itu. Jadi Mongol syuting di Pulau Mursalah, pemeran utamanya Titi Rajo Bintang dengan Rio Dewanto. Tahun berapa tuh? 2012. 2012. Baru turun ke Finding Sri Mulat. Itu sebagai komedian. Iya, jadi saya juragan bentor. Oh, juragan band. Cocok sama muka. Jadi saya main film Pak Haji lebih banyak kan jadi yang tersiksa. Jadi yang tersiksa. Iya. Pantes ya emang. Enggak, sorry. Pantes yang menyiksa lebih pantas. Iya, karena sinetron pertama aja judulnya Naik Enak Turun Ogah. Pemeran utamanya Om Indro dan kawan-kawan. Ongol jadi kuntilanak di situ. Dijembreng di pohon. Gitu dong. Siap pemain sinetron kalau jadi pemeran utama kayaknya nunggu yang ganteng-ganteng meninggal baru kita. Selama mereka masih hidup kita yang paling parah tuh di sinetron ganteng-ganteng serigala Pak Haji. Cuman oke ngol action ditabrak mobil pulang. Gak ada dialog, gak ada teriaknya. Ini kan nggak apa-apa lah 8 juta. Kan 8 juta deh orang kopi aja masih dipungut Pak Haji. Bukannya kita di Pojok Jaya dikali lempar magnet buat narik koin besi. Lumayan dikumpul-kumpul. Ya udah dinikmatin aja Pak Haji sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan indah gitu aja. Jadi di film itu umumnya jadi pokoknya jadi Ya banyakan jadi cowok yang kecewek-cewekan. oh gitu. Ya di Komik 8 jadi Wonder Woman. Aduh jadi Sailor Moon. Jadi nggak apa-apa ya. Cowok yang kecewek-cewekan. Iya. Padahal anak enggak kan? Karena kebanyakan kayaknya udah jadi. Nah almarhum Om Didi Petet kan juga memerankan Emon kan di catatan si Boy. Beliau kurang lebih berapa episode? Ya, 5-6. Lah Mongol 40, 34-nya begitu. Ada jadi berdiri aja jadi jinjit. Cuman ya untuk merubah karakter kembali kebetulan Mongol punya mentor acting dulu belajar sama almarhumah Oma Ade sama Mbak Ria. Jadi mereka ngajarin lu kalau main film harus berubah karakter jangan selalu di karakter yang sama.
Kalau Pak Haji kan karakteristiknya udah ada, persona dalam film tuh udah ada lah. Kita kayak begini, orang udah 14 tahun mau jadi artis Pak Haji. 10 tahun kemudian saya baru diterima jadi artis di Manado. Dulu setiap kali pulang Manado nggak ada yang minta foto, dicuekin. Pada serem orang, jaga dompet. Di pesawat naik bisnis. Masyarakat masuk nih, penumpang orang Manado gitu. Sombong banget hidupnya. Kita mau ambil sama manajer, besok pulang kita ekonomi. Duduk di ekonomi lewat lagi. Ya ampun, so miskin dia. Di bisnis salah, di ekonomi salah. Sama ngol pangku-pangku nama pilot. Aduh, aku padamu. Berkarirlah tetap sampai hari ini, Pak. Oke. Ngomong apa lagi sih Ngol? Jadi Mongol tuh kan banyak hal dalam hidup nih, proses jualan koran ini Pak Haji. Saya bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang yang dalam hal agama mereka kuat. Dan itu juga berefek di Mongol Pak Haji. Jadi sampai hari ini saya selalu membanggakan tentang sosok ibu. Padahal saya ditinggal ibu di usia 45 tahun Pak Haji. 45 tahun ibu meninggal. Iya, jadi saya yatim piatu dari usia 45 tahun. Saya masih ingat banget, itu masih SD. Jadi mama saya meninggal dengan kondisi terpasung. Mama saya diiketin rantai buat anjing di kakinya 2, jadi kaki kiri 2 rantai, kaki kanan 2 rantai, tapi tangan gak diikat. Jadi yang di rantai itu cuman kakinya. Dan itu Kenapa? Kalau informasi yang gangguan jiwa? Enggak, jadi Mama Mongol tuh melakukan sebuah kesalahan, menikah dengan orang yang tidak direstui oleh keluarga. Jadi Mama tuh udah dijodohkan, terus Mama tuh Manado tuh iko-iko dansa. Ketemulah sama bapak gua di lantai dansa, mungkin diperkosa, kita nggak tahu. Jadi, karena melanggar adat. Jadi itu pun saya nggak tahu kalau itu Mama Pak Haji. Jadi di saat beliau meninggal, kan Mongol nih kerja, tugas saya sebelum ke sekolah tuh nganterin smokol atau sarapan bahasa Manado, bahasa Indonesia. Jadi nganterin sarapan, Mongol tahu itu kakak. Jadi manggilnya akang, kayak bahasa Padang tuh ete. Jadi saya nganterin, Kak, akang kenapa makan deh, makai gitu. Akang terus, itu Sunda itu. Itu laki. Iya. Kalau di Manado akang itu bisa laki bisa perempuan. Oh gitu. Nah jadi Mongol nganterin terus Mongol kan manggilin oma, ya Mongol panggil mama. Jadi Mongol panggil mak, akang sorubu. Sorubu tuh akang udah rubu, udah tumbang. Terus mama nih ngomong, ya udah nganapi sekolah aja biar mama yang urus gitu. Nah ternyata kan daerah saya Pak Haji, mohon maaf nggak ada dokter karena jauh banget. Jadi adanya mantri. Nah jadi kata mantri beliau udah meninggal dari malam. Nah terus barulah kasus mama tuh mata sebelah kanannya, kirinya tuh nggak ketutup. Sudah ditutup-tutup oleh semua keluarga, kakak beradiknya nggak ketutup. Jadi keputusan keluarga adalah dikasih tahu jo Pak ini anak siapa yang meninggal ini. Jadi oma kayak nggak ada salah. Mongol dia cuma pakai sini ngana Ron, duduk di sebelah sini Pak Mama. Jadi yang ngomong, jadi ini mama mau jujur panganai, kita ini nganape mama pe mama. Jadi nganape mama ini. Nah itu Mama Mongol tuh udah hari kedua di peti mati. Nah barulah Mongol dikasih tahu itu mamaku. Dan disuruh tutuplah matanya tersebut. Dan di saat Mongol tutup Pak Haji, demi Tuhan mamaku matanya ketutup. Dari situ sejujurnya saya harus membenci seorang perempuan karena saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Tapi di saat Mongol nyampe di Jakarta, dari kecil itu punya dendam yang besar karena merasa kok gua nggak dianggap begitu Pak Haji. Nah kenallah dengan teman-teman dari NU yang ada di Jatinegara. Diajarin tentang karakter Nabi yang sangat mengasihi seorang ibu. Gua dikasih hadisnya, gua disuruh baca Qur'annya, gua disuruh baca buku-bukunya. Dari hari itu saya mengambil keputusan, sekalipun saya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, tapi hakikat doa ibu itu buat anaknya, sampai dia meninggal akan tetap ada.
Itu Anda di Jatinegara itu dikasih belajar Quran, dikasih buku-buku hadis. Tentang jadi Mongol pelajari sampai hari ini, itulah membentuk Mongol sampai hari ini. Iya, jadi Tapi belum Islam. belum. Kenapa? Masih suka makan babi. Belum Pak Haji, hidayah kan belum datang dan nggak bisa dipaksa katanya. May yahdillah fala mudhillalah. Jadi ya Wa may yudlil fala hadiyalah. Sadaqallahul azim. Jadi udahlah, Mongol tetap mempelajari, tetap belajar untuk kedepannya biar jadi Mongol yang lebih baik lagi. Terus ngurusin putri yang sekarang lagi di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Tuh cantik tapi pesek nggak apa-apa. Soalnya kalau dia mancung kita curiga bukan anak Mongol. Iya kan? Kan istri Manado. Pasti anakku harus cantik. Kalau dia mancung bingung kita ini. Gua dapet apanya ya gitu. Anak pesek, dan saya bersyukur dengan hidung pesek tuh saya nggak pernah punya pemikiran untuk merubah. Anda tuh bukan pesek. Anda sama saya lebar. Oh lebar, iya. Bukan pesek. Iya, itu yang Mongol juga pernah stand up di depan presiden bahwa tuh hidung-hidung pesek tuh hidung-hidung yang umur panjang Pak Haji. Gitu ya? Ada di Google, ada 4 orang dengan usia terpanjang di dunia. Empatnya pesek. Karena irit bernafas. Iya kan? Kalau orang mancung kan kayak orang mancung aja ngorok kayak kapal berangkat. Kalau kita tuh kayak tikus gitu. Hidung pesek sedunia sekarang doanya adalah jangan ada COVID lagi Pak Haji. Karena kalau COVID itu yang paling menderita yang pesek. Oh gitu. Karena kalau hidung mancung colok cabut selesai. Kalau kita dipesek cowok dipelintir. Ya lo berdosa. Nggak apa-apa lah, yang penting life must go on. Ya kan, mencontoh senior, ya kan, tetangga. Pengumuman Bonggor ngirim air. Kita santai nggak apa-apa, kursi gua juga kursi pameran. Iya kan, dulu pondok saya tuh banjir. beli Mongol nggak pernah beli kursi 60 juta, kursi pameran yang pas mau tutup pameran, Ngol ini kita jual kursi 1,5 juta lu bawa pulang, gas. Di artis beli kursi begitu, ya nggak apa-apa, air masuk juga 60 juta nggak bisa ditolong ke atas. Iya kan, tapi kan orang bilang Pondok Jaya gimana bang, kan bukannya macet, enggak. Mensyukuri justru di balik musibah pasti ada lele. Ada ikan nila yang warung buncit jebol ke kita. Kita cuma sama sedokan, tapi kan kalau ada ular enggak. Kali Kemang yang Jalan Bang itu ada ular. Kalau kita Pondok Jaya enggak ada, lele ada. Kalau Pak Haji kalau udah mulai banjir kan udah susun karung. Kalau kita mah ikhlas masuk aja. Mau ngapain lagi? Ikhlas kita rumah langsung dipindahin colokannya lebih tinggi. Deh nggak apa-apa lah, air masuk kita ikhlas. Kan juga antar wartawan datang dapat honor kan. Bang ya ampun musibah turut berduka ya bang. Nggak ada yang meninggal. Itu yang ngomong juga di depan presiden Pak Haji. Pak Haji ini juga boleh dipraktekin. Kalau ada kolega teman siapa meninggal tuh nggak boleh lagi ada ucapan semoga almarhumah atau almarhum diterima di sisinya. Udah nggak boleh lagi tuh Pak Haji. Itu udah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah panjang banget di sisinya. Bikin saf baru lah di depan. Jangan di sisinya, udah numpuk itu. Numpuk dipanjang. Ikan dari abad ketiga loh. Udah panjang banget. Jadi bagaimana kalau kita bikin saf baru, semoga diterima di depannya gitu. Iya, sama kayak doakan Mongol kritisi agama Mongol. Kenapa Mongol mengkritisi? Karena kadang-kadang ke gereja gitu lagi doa atau pendeta, Tuhan hadirlah di tempat ini. Gue langsung buka mata Pak Haji. Karena gue baca Alkitab kalau Tuhan datang kan kiamat Pak Haji. Jadi gue langsung pulang aja takut-takutin nih doanya. Jadi materi stand up yang dibawakan kalau bawa materi agama harus ke agama kita. Ke agama yang stand up, jangan nyebrang. Karena akan kena undang-undang KPI tentang SARA dan rasis.
Jadi itu hukumannya lumayan kenceng, bisa 4 sampai 8 tahun. Jadi kalau Mongol bawa materi agama, gua bawa materi agama Mongol, tapi tidak kujatuhkan harga diri Tuhanku. Gua Mongol cuman bawa materi yang kayak termasuk yang orang meninggal kan, kalau di Kristen tuh kan peti mati. Terus kadang-kadang kan jenazahnya nggak dipakein sepatu gitu. Nah itu kita jadi materi tuh. Bukan pakai sepatu. Sepatunya ditaruh ditempel doang. Oh, nggak kakinya dipakai. pakai kaos kaki doang. Oh, kaos kaki. Nah maksudnya Mongol tuh kenapa nggak dipakai? Jadi Mongol suka nanya, kenapa Bu nggak dipakai sepatu Bapak? Biar nggak jalan-jalan Mongol. Kau udah meninggal, dia mau jalan kemana? Terus Mongol bilang ke keluarganya, mendingan pakai aja. Karena kalau pakai kan setidaknya kalau dia meninggal seminggu kemudian, terus Tuhan datang ke alam kubur, Tuhan bilang ikutlah aku, dia langsung bisa jalan. Jadi kalau masih belum dipakai, ntar ya Tuhan pakai kaos kaki dulu, tinggalan. Jadi kita praktis. Iya, jadi jadi kayak begitu, terus kayak stand up gitu di acara mana kita udah tahu apa yang kita boleh sampaikan gitu. Kalau di acara TNI itu paling berat. Semua stand up komedian pasti akan mengakui acara TNI Polri itu paling berat. Karena kalau dia ada jenderal bintang 4, kalau dia nggak ketawa, nggak ada kolonel mayor yang ketawa. Sepi semuanya. Jadi kita kayak pengen meninggal di atas panggung. Ini gimana caranya nih Bapak harus tertawa. Karena kalau bintang 4 tertawa, sukses kita Pak. Yang lain ketawa. Oh pasti padahal dia nggak denger, lucu banget. Tapi kalau generalnya nggak ketawa, semua sepi. Kita cuma lihat goyang doang badan. Nah, jadi strateginya ke ibu. Jadi Mongol bikin ketawa ibu, materinya apa bang? Materi mama. Jadi mama adiknya mama nih, saudara mama, dia waktu muda mungkin sama Pak Haji tuh perempuan tato alis. Dia yang alisnya ditato. Oh. Cantik, hitam. Mami Mongol sekarang usianya 85 turun. Dia alisnya tadi di sini, sekarang di bawah. Udah begitu berubah warna Pak Haji. Yang tadinya biru jadi army. Jadi kayak alis tentara gitu. Di pensil alis nggak ada warna hijau. Terpaksa pakai spidol snowman. Itu ibu pasti ketawa. Itu kalau ibu ketawa, Pak Haji besoknya pasti diundang lagi. Jadi sampai hari ini masih tetap berkarya. Oke. Ini sekarang Anda kan masih jomblo ya? Available. Kalau jomblo kan nasib Pak. Available, jadi masih must be seeking from my baby. Anak Pondok Jaya bahasa Inggrisnya. Available man. Tentunya ada cita-cita untuk memberikan ibu kepada anak Anda kan? Maunya sih begitu. Udah ada pilihan belum? Belum sih. Belum. Karena kan agama Mongol melarang menikah 2 kali Pak Haji. Kenapa? Gak boleh menikah 2 kali. Kan meninggal. Mantan istri Mongol masih hidup. Masih hidup. Tapi sudah mu'alaf. Mantan istri udah mu'alaf, tinggal di Surabaya. Oh. Nah, agama Mongol tuh menyatakan kalau kita mau menikah lagi harus cerai mati. Nah kan mantan nyonya masih hidup Pak. Berarti kan Pak Haji belum boleh. Jadi kadang-kadang nih otaknya suka geser. Kayak gua bunuh gitu dosa. Ya kan kriminal. Hukumannya mati karena merencanakan kan. Gua pingin santet, dosa. Jadi Mongol akhirnya nyari solusi, Tuhan gimana nih caranya? Tuhan ingatkan bahwa dalam doa. Jadi Mongol setiap subuh selalu doa, Tuhan cabut nyawanya. Aduh. Supaya bisa kawin lagi. Karena kalau dia belum meninggal kita belum bisa meninggal. Jadi ya udahlah, serahkanlah kepada Tuhan dalam doamu. Tapi menikmati aja Pak Ustaz, Pak Haji, sampai hari ini ya alhamdulillah saya berjalan pada hal yang positif. Karena kita takut anakku perempuan kalau menyakiti seorang wanita. Anakku udah umur berapa? Udah umur 16, udah mau 17. Wih. Cantik, 171 udah tingginya. 170,6.
Oke. Tapi cita-citanya Pak Haji sampai hari ini, saya sebagai papanya pingin anak saya jadi dokter. Jadi dokter. Tapi dia udah milih mau jadi kowal. Jadi mau pingin jadi angkatan laut. Jadi sekarang kan masih SMA. Jadi dia udah bilang nanti papi beli rumah di Surabaya. Akhirnya Mongol nggak punya rumah Pak Haji di Manado sampai hari ini. Pingin beli rumah tapi kepikiran lagi nanti kalau udah punya rumah besar yang tinggal saudara mama udah susah diusir. Semua pasti numpuk di situ. Ini susah diusir diungkit masa lalu. Jadi ya udahlah nggak usah lah beli rumah di Surabaya aja. Jauh ya. Iya, karena kalau pulang Manado semua ngaku saudara, kita yang gembel dia yang tiap bulan ditelepon pegadaian, Pak, mau diperpanjang apa mati? Aduh, air padahal. Oke, maaf. Anda sudah sukses dalam karir, kemudian sudah punya anak. Cita-cita Anda dalam hidup ini yang belum tercapai itu apa dan ingin Anda capai? Sekarang sih Mongol Pak Haji lebih menikmati aja flow. Jadi udah nggak ada lagi target apapun. Karena setiap hidup berproses. Jadi menikmati, orang bilang Ngol mau jadi bupati nggak? Saya 2019 nyalon wakil wali kota di Manado. Tapi akhirnya Mongol mundur. Nggak usah lah. Karena kalau jadi kepala daerah di kampung halaman juga riskan korupsi karena semua akan muncul di saat yang tidak terduga. Kalau dia ngaku saudara nggak dibantu ribet. Jadi mendingan tadinya mau pingin jadi anggota DPR RI. Tapi mikir lagi udah nggak boleh stand up. Udah nggak boleh ini. Keterbatasan dalam hal apapun sudah mulai manner kita udah akan dipantau lebih gitu kan. Jadi udahlah mendingan tetap aja jadi seorang seniman tapi memiliki dampak untuk kampung halaman. Jadi Pak Haji Mongol tuh setiap tahun menyisihkan dari penghasilanku 12,8% untuk daerah. Jadi saya suka bawa artis-artis nasional yang sudah senior untuk ngajarin acting di Manado. Karena daerah saya daerah yang menghasilkan banyak cowok cakep, banyak cewek cantik. Tapi untuk jadi artis semuanya kena penipuan. Udah jual tanah, ternyata sampai Jakarta ditipu oleh orang yang bawa. Jadi Mongol akhirnya memilih untuk bawa mereka nih guru-guru kayak almarhum Ria Irawan, Om Eka Sitorus, Ari Aziz. Mereka kita bawa ke Manado untuk ngajarin ke teman-teman Manado bahwa untuk jadi artis tidak hanya modal cakep dan ganteng, tapi lu harus punya dasar basic actingnya. Belum lagi profesionalismenya. Lu diundang syuting jam 6, kalau bisa jam 5 udah di lokasi. Nah Manado syuting jam 6 dia nyampe 8:30. Itu karena kan kami selalu jam 6 baru tidur. Nah, jadi tapi nggak semua, tapi mayoritas. Jadi Mongol lebih membawa skill ke mereka. Jadi kayak kemarin kita bawa public speaking Pak Haji. Jadi kita cari artis yang sudah punya pengalaman panggung untuk menjadi anchor TV maupun menjadi host. Nah kita ajarin di sana 2 hari gratis Pak Haji, nggak dipungut biaya karena dari 12,8 tadi itu. Keren. Karena kalau di Jakarta kan Pak Haji udah banyak tempat kursus, banyak tempat untuk studio menyanyi gitu-gitu. Banyak orang menjadi model di Jakarta bisa mau kemana, Arsyati Bilbina, Oki Asokawati di mana, di Manado kan nggak ada. Jadi mendingan kita bawa gurunya, ini kita kasih modal awal, nanti selanjutnya tinggal lu yang mau bagaimana. Karena untuk jadi artis ada rule yang harus disepakati bersama. Profesionalismenya, lu jangan ngambek kalau pulang 1:30 subuh. Karena memang itu bagian dari pekerjaan. Begitu Pak Haji. Jadi sampai hari ini. Terus yang kedua, kegiatan yang mau lakukan setelah menjadi seniman yang alhamdulillah diberkati, bikin kegiatan yang menyasar lebih ke panti asuhan tapi tidak makanan Pak Haji. Jadi kalau panti asuhan nih makanan udah bejibun. Ada artis ulang tahun pasti ke panti asuhan. Kantor ulang tahun pasti ke panti asuhan. Nah mereka tuh waktu Mongol kesana mereka ngomong, Om kita ndak belas mah udah banyak Om. Bisa nggak Om Mongol bikin yang berbeda? Terus kita nanya, terus adik maunya apa? Boleh nggak Om Mongol beliin kita buku gambar?
sama buku mewarnai. Nah jadi Mongol langsung pulang dari situ, langsung pergi ke toko buku. Pas kita lihat harganya, ya ampun Tuhan, 25.000. Mongol langsung ke ASMK. Lebih murah Pak Haji. Kalau di toko buku pensil warna segini panjang, di ASMK ada yang segini pendek. Jadi Mongol beli buku-buku gambar, buku mewarnai, buku baca apapun, dongeng apa kita beli karena harganya mentok 25.000. Ada yang cuma 2.000. Jadi kita beli, kita kirim, kita packing, kita anterin masing-masing. Nanti ada yang udah SMP, dia pinginnya sepatu. Ya kita kan nih artis punya nilai jual endorsan kan. Ya kan, jadi jangan lupa gitu. Kita ke toko sepatunya, kita ketemu ownernya, disuruh stand up setengah jam, kita nggak keberatan Pak Haji, asal disumbang. Jadi Pak Mongol, kami punya sepatu tapi cuma 10. Boleh nggak Pak Mongol? Nggak apa-apa, kebetulan yang butuh cuma 5. Gitu. Jadi menggunakan apa yang bisa kita lakukan dari skill yang kita miliki, tapi tidak ke arah penipuan. Jadi kita lebih kayak kemarin ke Cikarang, ada pabrik sepatu untuk olahraga gitu kan. Terus ada anak SMP, dia butuh sepatu untuk apa? Kalau running, buat lari nih. Kita stand up di pabrik, menghibur mereka pas jam makan siang, dikasih 10 sepatu. Kita langsung bawa ke sana sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang bisa Mongol lakukan sampai hari ini. Kalau yang lain, alhamdulillah saya tidak berhubungan dengan yang namanya kepolisian dalam hal kriminal. Karena takut Pak Haji. Waktu 4 bulan siksa. Tembok lagi. Ketemu laki semuanya. Jadi udahlah, jangan masuk lagi. Enak di luar, lebih menikmati. Yang penting junjung tinggi etika, moral, dan hukum. Baik. Tepuk tangan. Sekali lagi. Walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu Indonesia. Maaf aja nggak nyanyi. Soalnya suara kita suka, dulu pernah Mongol nyanyi kuntilanaknya jatuh. Oke Mama. Asik. Kita udah bisikan Roma. Sekarang ada bingkisan Roma. Ini kain sarung sebetulnya. Kalau nggak dipakai buat sholat, buat ngeronda juga bisa. Kebetulan sekarang Mongol suka pakai sarung Pak Haji. Oh, gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Asik. Saya ngesek nih. Nggak laundry kilo. Laundry kilo suka luntur di bawah. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi